Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Maulida Nadia. Saya dari 2E PGSD. Di pembahasan kali ini, saya akan menyimpulkan masalah yang saat ini sedang dialami di seluruh negara. Kalian bisa tebak apakah itu? Ya, tepat sekali, virus corona. Apa sih virus corona itu? Dan tindakan apa saja sih yang harus kita lakukan? Stay tune ya. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara, termasuk Indonesia loh, hanya dalam satu waktu berapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 18 Juni 2020 adalah 41.431 orang dengan jumlah kematian 2.276 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 5,5%. Case fatality rate adalah persentase jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. 0 sampai 5 tahun 2,1%, 6 sampai 17 tahun 0,4%, 18 sampai 30 tahun 0,6%, 31 sampai 45 tahun 2,29%, 46 sampai 59 tahun sama dengan 8,2%. Di atas umur 60 tahun 16,9%. Dari seluruh penderita COVID yang meninggal dunia, 0,8% berusia 0 sampai 5 tahun, 0,5% berusia 6 sampai 17 tahun, 2,7% berusia 18 sampai 30 tahun, 12,4% berusia 31 sampai 45 tahun, 39,9% berusia 46 sampai 56 tahun dan 43,6% berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 60,8% penderita yang meninggal COVID-19 adalah laki-laki dan 39,2% sisanya adalah perempuan. Nah, apa aja sih gejala dari virus corona ini? Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada.
Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun itu jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Nah, apa aja sih penyebab dari virus corona ini? Jadi, virus corona ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat loh, seperti paru-paru. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah seperti COVID-19. Ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia. Ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah tertular, virus corona juga beresiko tinggi loh menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau disebut dengan APD. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu warga perihal himbauan pencegahan COVID-19 untuk diri sendiri. Nah, di sini saya sudah bertemu dengan salah satu warga yang bernama Fahri. Nah, menurut Fahri ini, bagaimana cara pencegahannya dalam COVID-19 agar kita terhindar dari virus COVID-19 ini? Menurut saya, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. 2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. 4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. 6. Hindari kontak dengan penderita COVID-19. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. 8. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Nah, setelah kita mewawancarai